sektor swasta. Jadi sektor swasta itu terdiri dari berbagai macam perusahaan dan kegiatan yang memiliki kesamaan dalam mengejar keuntungan pasar yang lebih atau kurang kompetitif. Nah, fokus eksplisit pada daya saing dan hasilnya memiliki implikasi khusus bagi manajemen karyawan, terlepas dari ukuran perusahaan, struktur kepemilikannya, atau sektor ekonomi kegiatannya. Sektor swasta itu terdiri dari perusahaan yang berfokus pada daya saing dan keuntungan. Konteks ketenaga kerjaan di sektor ini tidak stabil karena perusahaan harus merasionalisasi atau restrukturisasi untuk bertahan. Kebutuhan untuk mendapatkan laba itu membuat ketegangan dalam hubungan ketenaga kerjaan menjadi akut, dengan pekerja sebagai aset produktif yang berharga dan juga biaya yang perlu dieksploitasi. Selain itu, perusahaan swasta itu bertanggung jawab kepada pemegang saham dan harus responsif terhadap perubahan pasar. Yang selanjutnya itu ada pentingnya konteks sektor. Nah, dinamika hubungan ketenaga kerjaan di Inggris itu dipengaruhi oleh faktor-faktor khusus sektor. Bukan hanya tata kelola ketenaga kerjaan tingkat industri. Perundingan industri relatif lemah di Inggris dengan pengecualian seperti percetakan, konstruksi, dan pertanian. Yang selanjutnya itu ada dimensi sektor. Yang pertama ada aktivitas sektor. Nah, sektor ini diartikan sebagai populasi perusahaan yang memproduksi berbagai macam produk yang bersaing. Definisi ini itu meluas ke perusahaan pemasok dan lainnya dengan minat khusus atau dependen dalam membuat atau menjual produk akhir. Yang kedua itu ada identitas sektor. Identitas sektor itu terkait dengan kesadaran para pelaku, dinamika sektor, dan kemungkinan besar terkait dengan kontingensi historis serta kohesi dan integrasi intrinsik lingkungan sektor. Nah, identitas sektor itu cenderung berkorelasi positif dengan konsentrasi sektor dan berbanding terbalik dengan tingkat diferensiasi dalam sifat produk atau layanan yang ditawarkan. Dan yang ketiga itu ada organisasi pengusaha dan serikat pekerja. Nah, artikulasi formal hubungan industrial pada dasarnya itu tidak ada tingkat sektor di Inggris. Namun, pengusaha biasanya terorganisasi dengan baik dalam asosiasi bisnis dan perdagangan. Dan serikat pekerja itu mempertahankan kelompok sektor bahkan di mana pergabungan telah menyebabkan banyak serikat pekerja industri yang diserap ke dalam organisasi umum yang lebih besar. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Saya akan menjelaskan mengenai cara membedakan sektor swasta. Bab ini membahas praktik hubungan industri sektor swasta dalam konteks sektor private, industri swasta, dan layanan swasta. Meskipun tidak mencakup semua aspek hubungan industri sektor swasta, pembahasan ini mencakup strategi manajemen, serikat pekerja, perundingan kolektif, serta hasil utama terkait gaji, waktu kerja, dan organisasi kerja. Berikut adalah karakteristik utama dari 3 kategori sektor tersebut. Yang pertama, perusahaan yang diprivatisasi. Karena sebelumnya dimiliki oleh negara, cenderung memiliki tingkat keanggotaan serikat pekerja yang tinggi. Perusahaan ini biasanya besar dan memiliki tenaga kerja yang beragam, serta sering melakukan restrukturisasi di berbagai divisi seperti produksi dan layanan pelanggan. Mereka juga memberikan layanan publik penting sehingga punya pengaruh politik yang besar. Sementara itu, perusahaan manufaktur dan industri menghadapi persaingan yang ketat, baik di dalam negeri maupun internasional. Serikat pekerja biasanya hanya ada di perusahaan besar dan hanya sebagian kecil tempat kerja yang dilindungi oleh perundingan kolektif. Sementara itu, di sektor layanan swasta, persaingan juga tinggi dengan banyak perusahaan kecil dan besar. Namun, organisasi serikat pekerja sulit terbentuk karena fragmentasi tempat kerja dan tingginya pergantian tenaga kerja, terutama di sektor retail, perhotelan, dan pariwisata. Hanya sektor perbankan retail yang menjadi pengecualian karena adanya warisan asosiasi staf yang kini menjadi bagian dari serikat pekerja. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai hubungan industrial di sektor privatisasi.
Privatisasi adalah penjualan aset negara kepada organisasi dan individu swasta yang menjadi kebijakan utama pemerintah konservatif. Margaret Thatcher tahun 1979 dan 1990 serta John Major tahun 1990 dan 1997, menurut pandangan mereka, sektor publik yang terlalu besar menghambat investasi produktif dan kewirausahaan dengan minimnya persaingan serta birokrasi yang menurunkan kualitas layanan. Privatisasi menyebabkan perubahan dalam hubungan industrial, termasuk desentralisasi negosiasi dan peningkatan praktik manajemen sumber daya manusia atau HRM. Serikat pekerja meskipun mengalami penurunan kekuatan tetapi memiliki pengaruh di sektor-sektor seperti kereta api dan utilitas, di mana mogok kerja bisa berdampak besar pada perusahaan. Secara keseluruhan, hubungan industrial bervariasi tergantung pada sektor dan kondisi pasar. Di sektor yang stabil dan menguntungkan, banyak perusahaan yang memilih untuk bekerja sama dengan serikat pekerja. Sementara di sektor yang lebih kompetitif, pendekatan seringkali lebih konfrontatif. Sekian penjelasan dari saya, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada hubungan industrial di sektor manufaktur. Sejarah manufaktur Inggris baru-baru ini memberikan hasil yang sangat beragam. Meskipun lapangan kerja telah menyusut drastis dan sektor manufaktur tidak terlalu penting lagi bagi produk domestik bruto, namun output terus meningkat dan Inggris tetap menjadi produsen terbesar ke-6 di dunia. Bahan kimia, farmasi, dan kedirgantaraan adalah perusahaan yang paling banyak diminati dalam manufaktur Inggris, tetapi sebagian besar sektor tersebut dicirikan oleh keseimbangan keterampilan yang rendah, yang berpusat pada persaingan biaya di pasar produk dan eksploitasi pasokan tenaga kerja yang relatif murah dan tidak terampil dalam jumlah besar. Dalam 8 tahun dari tahun 1998 hingga tahun 2006, lapangan kerja manufaktur menurun sebesar 29%. Seperti pada gambar di samping, sektor manufaktur dalam hal lapangan kerja sekarang adalah produksi dan pemrosesan makanan dan minuman, di mana kedekatan dengan pasar penting diikuti oleh kumpulan luas bisnis yang diklasifikasikan di bawah produksi kertas, penerbitan, dan percetakan. Lalu ada High Performance Work System atau HPWS yang dipromosikan untuk menutup kesenjangan produktivitas dengan pesaing internasional dengan meningkatkan kualitas pekerja dengan pengembangan dan keterampilan karyawan. Namun terbatasnya penerapan HPWS sebagian mencerminkan tantangan yang ditimbulkan oleh persaingan di sektor manufaktur. Dalam model Anglo-Saxon, sebagian besar perusahaan manufaktur secara struktural menolak bentuk pekerjaan HPWS. Sebaliknya, perusahaan cenderung beradaptasi dengan keterampilan rendah tenaga kerja ke teknik baru seperti produksi tepat waktu dan seluler. Sejak ini memungkinkan mereka untuk merespon peningkatan variabilitas dalam permintaan dan persyaratan penyesuaian produk tanpa mengubah sifat tempat kerja secara mendasar. Industrial Relation in the Service Sector. Sektor layanan di Inggris menyumbang sebagian besar pekerjaan swasta, mencakup layanan konsumen, bisnis, dan sosial. Layanan konsumen seperti retail dan catering mempekerjakan jutaan orang, sementara banyak perusahaan kecil mendominasikan sektor ini. Pekerjaan paruh waktu dan fleksibel umum, tetapi upahnya sangat rendah, terutama di sektor hotel dan retail. Kurangnya serikat pekerja berkontribusi pada masalah ini, meskipun mereka berusaha untuk bisa memperjuangkan hak para pekerja. Work Organization and the Experience of Work. Kelemahan serikat pekerja di sektor layanan menyebabkan individualisasi dan formalitas hubungan kerja. Interaksi layanan langsung antara pekerja dan pelanggan mempengaruhi manajemen, seringkali memperkuat kontrol atas pekerja. Sektor call center dan makanan cepat saji memiliki struktur kerja yang ketat, meskipun terdapat variasi dalam gaya manajemen. Banyak pekerja di sektor ini, terutama di perawatan dan juga restoran, ditandai dengan ketidakpuasan dan juga upah rendah. Sekitar 2 juta pekerja di Inggris terlibat dalam pekerjaan rentan, dengan banyak yang dibayar kurang dari Rp126 per jam, yang berdampak pada kesetaraan gender dalam upah ataupun gaji. Selanjutnya ada kemunduran sistem formal dalam hubungan industrial di sektor swasta Inggris. Ada beberapa poin. Yang pertama ada pengurangan kerjasama dengan serikat pekerja. Di sektor swasta Inggris semakin banyak perusahaan yang tidak lagi bekerja sama dengan serikat pekerja. Yang kedua ada keterbatasan pengaruh serikat pekerja. Serikat pekerja di sektor swasta memiliki pengaruh yang sangat terbatas. Yang ketiga ada kontrol manajemen yang lebih besar. Karena keterlibatan serikat pekerja menurun, manajemen perusahaan yang mendapatkan kontrol yang lebih besar atas kebijakan dan keputusan ketenaga kerjaan. Yang keempat ada pengurangan perundingan bersama.
Dengan melemahnya serikat pekerja, perundingan bersama atau negosiasi antar serikat pekerja dan manajemen menjadi semakin jarang terjadi. Intinya, kemunduran sistem formal ini menunjukkan bahwa hubungan industrial di sektor swasta Inggris kini lebih didominasi oleh manajemen, dengan sedikit atau tanpa keterlibatan serikat pekerja. Hal ini berimplikasi pada pengurangan perlindungan bagi pekerja dan peningkatan otoritas bagi pengusaha dalam mengatur tenaga kerja mereka. Selanjutnya ada strategi dan pilihan sektor dalam hubungan industrial di sektor swasta Inggris. Ada beberapa poin juga. Yang pertama ada variasi dalam strategi dan aturan ketenaga kerjaan. Di sektor swasta Inggris, perusahaan memiliki berbagai pendekatan dan strategi dalam mengelola tenaga kerja. Yang kedua ada tantangan mewujudkan hubungan industrial kolektif. Sektor swasta menghadapi kesulitan dalam membentuk hubungan industrial yang kolektif, di mana pekerja dapat bernegosiasi bersama dengan manajemen mengenai kondisi kerja. Yang ketiga ada berkurangnya pengaruh serikat pekerja. Dengan pengaruh serikat pekerja yang semakin terbatas, banyak perusahaan di sektor swasta memiliki kendali lebih besar dalam menetapkan aturan dan kebijakan ketenaga kerjaan. Di sektor swasta Inggris terdapat variasi dalam strategi dan aturan ketenaga kerjaan yang mencerminkan kebutuhan kompetitif dan pola kerja spesifik. Namun, tantangan tetap ada untuk mempertahankan hubungan industrial yang kolektif, terutama dengan pengaruh serikat pekerja yang semakin berkurang. Selanjutnya ada kemunduran serikat pekerja di sektor swasta Inggris. Yang pertama awal penurunan, di mana penurunan kekuatan serikat pekerja di sektor swasta Inggris dimulai pada era pemerintahan Margaret Thatcher. Yang kedua kesulitan rekrutmen dan organisasi. Serikat pekerja semakin sulit untuk merekrut dan mengorganisir anggota baru, terutama di tengah fragmentasi tempat kerja dan pola kerja yang terpecah-pecah. Yang ketiga kehilangan kekuatan dalam negosiasi. Dengan berkurangnya keanggotaan dan pengaruh, serikat pekerja memiliki kekuatan yang terbatas dalam negosiasi bersama. Yang keempat, dampak persaingan dan restrukturisasi. Intensifikasi persaingan internasional dan restrukturisasi organisasi lebih lanjut memperburuk situasi serikat pekerja. Serikat pekerja di sektor swasta Inggris mengalami kemunduran signifikan karena berbagai tekanan ekonomi, hukum, dan organisasi yang mengurangi kemampuan mereka untuk mempertahankan keanggotaan dan kekuatan negosiasi dalam menghadapi tantangan persaingan global. Selanjutnya ada respon serikat pekerja terhadap tantangan. Serikat pekerja di sektor swasta Inggris merespon tantangan yang mereka hadapi dengan 3 pendekatan utama. Yang pertama ada konsolidasi melalui merger. Serikat pekerja bergabung untuk menggabungkan keanggotaan dan sumber daya, berharap memperkuat posisi mereka. Yang kedua, pendekatan kemitraan dengan manajemen. Mereka mencoba bekerja sama dengan manajemen melalui kemitraan, menekankan dukungan terhadap tujuan bisnis perusahaan untuk mempertahankan akses dan keterwakilan. Yang ketiga, inisiatif pengorganisasian baru. Melakukan berbagai inisiatif untuk meningkatkan jumlah anggota baru dan meningkatkan pengorganisasian di tempat kerja. Meskipun berbagai strategi ini diterapkan, serikat pekerja hanya mampu sedikit memperlambat penurunan jumlah anggotanya. Selanjutnya ada variasi antar sektor. Di sektor swasta Inggris terdapat perbedaan signifikan dalam dinamika ketenaga kerjaan antara berbagai jenis perusahaan, seperti perusahaan yang diprivatisasi, manufaktur, dan sektor jasa. Perusahaan yang diprivatisasi cenderung memiliki organisasi pekerja yang lebih kuat dengan kapasitas gangguan yang moderat hingga tinggi. Di sisi lain, di sektor manufaktur dan layanan swasta yang lebih kompetitif, sumber daya kekuatan pekerja cenderung lebih rendah. Ini disebabkan oleh persaingan internasional, restrukturisasi, dan penurunan jumlah pekerja yang menurunkan kapasitas pekerja untuk melakukan negosiasi yang kuat. Akibatnya, pengaruh dan kekuatan serikat pekerja di sektor-sektor ini semakin lemah. Terakhir yaitu kesimpulan. Di sektor swasta Inggris, hubungan industrial telah mengalami perubahan besar dengan berkurangnya peran serikat pekerja. Kontrol semakin beralih ke tangan manajemen yang mengurangi negosiasi bersama dan mengubah hubungan kerja menjadi lebih individual. Akibatnya, serikat pekerja kini memiliki pengaruh yang jauh lebih kecil dalam menentukan kebijakan ketenaga kerjaan.